Ayo, yuk. Satu kayaknya masih lemes. Mantap. Usia kita tidak muda terus, tenaga kita tidak kuat terus. Mari kita tanam bibit buah-buahan mulai dari sekarang untuk pensiunan kita nanti di hari tua. Ayo kita majukan pertanian Indonesia. Bertani juga menyenangkan dan bisa buat hiburan. Selamat pertanian, mudah-mudahan semua selamat dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan channel Agus Widodo, petani dan penjual bibit durian, penjual madu bunga randu dan penjual kuning-kuning tanpa merek asal Pati, Jawa Tengah. Pada kesempatan pagi ini saya akan membahas tentang jarak tanam 10x10 atau jarak ideal tanam durian cara lama ya. Kenapa saya memilih jarak tanam 10x10? Tidak memakai cara-cara baru ya. Ini perlu saya jelaskan ya teman-teman. Jadi di dalam menanam durian, itu saya tidak berani coba-coba. Dikarenakan apa ya teman-teman? Kalau cara tanam 10x10 ini saya lakukan itu berdasarkan pengalaman yang sudah dilakukan oleh para pendahulu, petani-petani terdahulu kita ya teman-teman. Jadi petani-petani zaman dulu, sepantaran bapak saya, mungkin orang-orang tua kakek kita, itu dengan cara jarak tanam itu 6x6, ada yang 5x5, karena biasanya di situ kalau sudah ada lahan itu ditanamin terus. Jadi masih ditanamin akhirnya apa? Setelah durian itu berusia kira-kira di atas 5 tahun, maka tanamannya akan bersinggungan ya. Jadi dengan pengalaman seperti itu kita memakai jarak tanam 10x10. Jadi yang di kebun saya yang 100 pohon itu yang sekarang usianya 3,5 tahun, itu jarak tanam saya 10x10. Dan di perlimanya itu karena dulu kita masih belum memperhitungkan itu, akhirnya di perlimanya di mata dadunya saya kasih. Dan apa yang terjadi saat ini, durian baru 3,5 tahun atau 3,5 tahun, tanaman itu sudah mulai kelihatan matang. Jadi dengan pengalaman itu akhirnya tanaman yang baru ini kita tanamin dengan jarak 10x10 atau jarak ideal. Ini tanaman kita ini berusia tanam bulan November ya, bulan November tahun 2020. Jadi tanaman ini mungkin usianya sudah menginjak ke 10 bulan ya teman-teman, usia 10 bulan. Jadi kadang ada yang bertanya juga Mas Jack, untuk pruning durian, pembentukan cabang itu di usia berapa? Jadi untuk pruning dan pembentukan cabang itu sebenarnya tidak bisa diukur dengan dengan usia ya, tergantung tanaman kita pertumbuhannya seperti apa. Kalau tanaman kita sudah tumbuhnya bagus, itu mungkin bisa dilakukan pruning. Jadi itu tadi langsung kita bahas lagi tanaman 10x10 ya. Jadi kalau kita tanam 10x10 dengan jarak 10x10 ini di 5 tahun 6 tahun ke depan sudah aman. Karena apa? Karena di belakang rumah saya durian saya itu menginjak ke usia 8 tahun lebih, menginjak usia ke 9 tahun, dan masih ada jarak antar tanaman satu dan yang satunya lagi. Kalau kita sudah berbagi di dalam media sosial seperti ini, kita tidak boleh gegabah, tidak boleh sembrono. Karena apa? Karena kita menanam durian itu jangka panjang. Kita akan memanen durian itu kalau bisa semakin bertambah usia, semakin kita bisa panen maksimal ya. Suatu misal seperti ini. Kalau kita jarak tanam, kita memberikan edukasi atau cara jarak tanam dengan jarak tanam 4x4 atau 5x5. Itu sangat-sangat merugikan para pengikut kita. Karena apa? Kalau kita tanam dengan jarak mungkin rapat, hasilnya lebih banyak. Itu orang yang tidak pernah terjun langsung di dalam pertanian. Karena apa? Kalau kita memberikan jarak tanam 4x4 atau 5x5 dengan pemikiran semakin banyak tanaman, semakin banyak hasil. Padahal
dengan tidak seperti itu dengan tanaman durian. Tanaman durian itu harus cukup dengan sinar matahari. Jadi mulai dari proses pertumbuhan sampai pembungaan itu sangat membutuhkan sinar matahari tanaman durian itu. Nah terus dengan jarak tanam 10 kali 10 nanti ke depan sinar matahari masih tetap cukup ya. Sinar matahari tetap cukup, jarak tanam antar tanaman tidak bersinggungan. Karena apa? Kalau kita menyamakan tanaman durian jenis seperti montong, musangking, duri hitam, bawor itu dari hasil okulasi maupun sambung pucuk, itu kita samakan dengan durian liar, durian yang di hutan seperti saat itu beda teman-teman, beda. Kalau itu mungkin di sebelahnya ada pepohonan, itu dia masih bisa bunga walaupun tidak maksimal. Saya bilang tidak maksimal karena apa? Karena tanaman durian liar itu bisa posisinya nanti bisa lebih tinggi, itu pun bisa dicek satu persatu. Jadi tanaman durian walaupun tanaman liar gitu, kalau sebelahnya itu pepohonan itu masih lebih tinggi daripada tanaman durian, itu dipastikan tanaman itu hanya tinggi saja tapi tidak bisa melebar. Nah, terus kita jalan ke sini Mas Cek. Dengan jarak tanam 10 kali 10 itu kelebihannya apa? Kelebihannya kita bisa merawat maksimal tanaman kita ya. Kita bisa merawat maksimal tanaman kita seperti ini. Kita bisa melakukan penyiraman, menyalakan pemupukan itu dengan maksimal karena terfokus di jarak tanam yang 10 kali 10. Kalau kita memakai cara-cara lain seperti misal ya, cara-cara yang saat ini itu triple planting ya. Kenapa kita tidak mau pakai cara triple planting? Saya tidak bilang bahwa cara triple planting itu tidak bagus, itu saya tidak bilang seperti itu. Cuman sekali lagi saya tidak berani coba-coba. Jadi yang sudah memakai cara triple planting mungkin dia sudah berpengalaman di situ. Terus terang saya belum berpengalaman di triple planting. Dan kenapa saya tidak memakai cara itu? Saya tidak berani coba-coba. Karena apa? Durian kita tanam dengan metode lama, metode jadul yang dengan satu jarak tanam 10 kali 10. Mungkin kalau dulu 6 kali 6 ya kita modifikasi lah, kita tambahkan 10 kali 10 karena dengan pengalaman kurang dari 10 kali 10 itu durian kita setelah berumur 5 tahun itu sudah terlalu dekat, terlalu rapat. Jadi kalau ini seandainya kita terjadi masalah di perakaran ya di sini, itu hanya satu pohon saja kita sudah sangat kesulitan untuk mengatasinya ya. Hanya dengan satu pohon itu kita kadang-kadang kesulitan mengatasi masalah yang terjadi apalagi dengan 3 tanaman. Saya pikir saya sendiri kok nantinya malah akan dibikin repot sendiri, jadi saya nggak berani coba-coba. Tapi kalau yang memakai cara triple planting itu mungkin bisa konsultasi dengan orang yang sudah memakai cara itu. Kalau cara saya sendiri dengan cara 10 kali 10 itu pun saya harus bisa menjelaskan seperti tadi. Terus masalah di dalam akar, seandainya di situ ada serangan rayap, ada serangan uret ya di dalam, itu kita kalau satu itu menangani lebih mudah. Tapi kalau ini ada 3 tanaman, itu saya pikir saya menanganinya nanti saya tambah repot. Karena apa? Jamur kayak uret ya, itu dia menyerang kadang-kadang di bawah. Jadi seandainya cabang ini diserang jamur di sini, diserang jamur di sini ranting, kita pun harus potong di sini. Kita kalau di bawah diserang itu kita harus sedikit urai tanahnya kita gemburkan, itu kita obati, kita furadan seperti itu kalau serangan hama. Nah kalau 3 tanaman itu sangat rentan sekali untuk penularannya Mas Jack. Jadi sangat mudah sekali untuk menular. Jadi saya tidak berani karena itu ya, saya juga tidak berani mencoba. Saya karena apa? Karena tanaman ini nanti saya yang akan memanen hasilnya. Tapi itu tadi ya teman-teman, saya tidak bilang kalau cara lain, cara triple planting itu kurang bagus, itu tidak. Karena saya sendiri, saya akui saya belum tahu ilmunya. Jadi apapun yang belum kita belum tahu ilmunya, kita harus belajar dulu. Kalau kita belajar dari pengalaman orang-orang itu, orang yang sudah ahli di bidang tanam triple planting itu, nanti kok tanamannya itu saya lihat kok di atas usia 5 tahun, di atas usia 7 tahun kok masih bagus. Nah itu
kita baru terapkan. Kalau cara-cara ini kan kita sudah menerapkan. Jadi di belakang rumah tanaman kita ada yang berusia 8 tahun, 9 tahun, masih aman dengan jarak 10 kali 10. Tanam 10 kali 10 kok bagus. Terus kita melihat tanaman-tanaman orang yang mungkin bertaninya dengan cara lama tapi jaraknya 7 kali 7 kok rapot. Jadi kita meniru dan belajar dari situ, terus kita modifikasi. Kalau seperti ini kan nanti bisa maksimal. Nah, ini kita potong. Jadi kita harus selalu kontrol tanaman kita. Ini nanti kita tarik. Nanti kita tarik gini. Nanti kita tarik, ini baru 10 bulan tapi sudah berani pembentukan cabang ya, karena sudah kokoh sekali. Nah, itu cara lama ya, cara jadul lah, tidak apa-apa. Tapi saya berani memakai cara ini, saya berani berbagi dengan cara ini karena saya sudah mencoba. Terus satu lagi, kalau kita memakai cara ini, kita bisa tahu tanaman kita ini, oh ini subur. Tapi kalau saya pakai cara mungkin 3 ya, tanaman 3 mungkin jarak 2 meter dengan cara triple planting, tanaman kita yang jelas yang sebelah bisa berkembang, yang sebelah harus dihabisi. Itu. Jadi kalau saya pribadi, daripada saya tanam 3 bibit, mending saya irit 1 bibit tapi nanti pertumbuhannya bisa maksimal seperti ini. Ya, itu penjelasan, bukan menyalahkan sekali lagi. Itu penjelasan saya. Nah, terus itu di saat tanaman ini ada 3, itu saya belum pernah melihat dari ketiga-tiganya ini berbuah lebat. Mungkin di situ ada yang mungkin mengasih penjelasan tidak berebut nutrisi ya. Tapi saya sendiri tidak bilang seperti itu. Saya belum pernah melihat karena mungkin di daerah saya belum ada yang pakai. Jadi saya nggak berani pakai, nggak berani coba-coba. Intinya saya nggak berani coba-coba gitu aja. Saya nggak menyalahkan, saya nggak berani coba-coba dengan cara itu karena di sekitaran saya belum ada yang memakai cara itu sampai berhasil di atas usia 7 tahun. Jadi mungkin 1 subur. Itu ada yang sudah mencoba di beberapa tempat di wilayah saya, tidak perlu saya sebutkan, itu dengan cara itu. Setelah umur ini setahun gitu, kurang dari setahun dia masih normal subur-subur. Tapi setelah di atas usia 2 tahun ternyata yang 1 subur, yang 1 tidak. Terus yang 1 berbunga, yang 1 dan berbunganya pun kalau secara pemikiran kita, logika mungkin karena 3 dia bisa panen lebih banyak. Tapi kenyataannya dari ketiga pohon itu tidak bisa berbunga dan berbuah secara bersamaan dan banyak. Itu ya, saya lihat kenapa itu saya jadikan alasan saya milih memakai cara lama atau cara jadul. Tidak apa-apa. Ini baru saya pruning beberapa hari. Jadi kalau pruning teman-teman tanya itu jangan tanya usia, pohonnya dilihat. Kalau pohonnya kok subur, pohonnya kok rimbun, ya di pruning. Kalau nggak rimbun kok, walaupun usia udah 4 tahun kok masih belum berkembang, ya jangan di pruning teman-teman, nanti malah rusak. Nah, seperti ini baru tanam November, ada videonya, tapi ya itulah ya, masing-masing orang beda cara, jadi kita saling menghormati. Tapi kalau saya memakai cara ini, itu kan ada pertanyaan, kenapa Pak Agus pilih cara 10 kali 10, nggak pakai cara lain seperti triple planting atau apa? Ya itu tadi, karena saya tidak berpengalaman di bidang itu ya. Jadi saya tanamnya sudah dengan cara 10 kali 10 gini kok bagus, kok berhasil. Saya kasih cara yang lebih rapat kok saya pikir ke depan kurang bagus. Ya kita lihat saja lah. Ini kan yang bisa membuktikan kan waktu ya. Yang bisa membuktikan waktu, kita tidak bisa berdebat di media sosial gini. Kita nggak perlu berdebat, kita berbagi aja. Yang bisa membuktikan apa? Waktu. Jadi mungkin 7 tahun 8 tahun kemudian itu kita akan tahu sendiri. Yang menjawab itu
nanti waktu sendiri ya, mungkin nanti tanaman itu akan terlihat mana yang bagus, mana yang tidak. Atau usianya sudah. Kita kalau berdebat sekarang ya percuma, wong ini apa, semua baru awal. Kalau tanaman belum berusia 7 tahun itu ya belum bisa untuk apa, pembuktian ya. Jadi kalau ini kita tidak ingin berdebat, cuma saya kebetulan pakai cara ini kan harus bisa menjelaskan. Jadi penjelasannya ya tadi, kita dalam merawat itu lebih mudah. Kalau terjadi mungkin ada masalah akar atau penyakit di tanaman kita, itu apa, kita bisa mudah untuk mengatasinya. Oh, ini besar tapi tak potong aja. Kayak gunting-gunting seperti ini kan ada juga yang bilang tanaman di apa, rimbun-rimbun kok dibikin cungkring. Tapi ya kita sudah pakai cara ini dan sudah tahu hasilnya, ya kita pakai ya teman-teman. Kita ini bukan hanya untuk berjualan bibit saja, tapi kita benar-benar bertani, menanam untuk kita panen besok. Jadi kita dalam berdagang bibit pun kita juga berbagi bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan bibit yang bagus, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan untung dalam penjualan bibit, dan bagaimana caranya supaya pembeli itu puas setelah membeli bibit-bibit kita. Ini jadi istilahnya tanaman yang kita rawat ini jarak 10 kali 10 ini, saya berharap itu apa, ke depan itu sampai puluhan tahun ke depan itu masih bisa mendapatkan hasilnya maksimal. Tapi itu tadi, kalau kita menanam seperti ini, itu pengennya kan mesti orang itu pengennya tanamannya subur rimbun. Tapi kalau begitu tanaman sudah bagus, tiba-tiba nanti apa, daunnya bersentuhan. Kalau ada yang bilang daun bersentuhan nggak masalah, itu menurut saya ya pembohongan ya. Kalau daun ini tempuk, itu tetap bermasalah bagi saya. Itu kita udah buktikan. Kalau kita daunnya apa, bersinggungan dengan tanaman lain itu mas, bagus mas. Potong tapi ini udah waktunya potong, pruning juga. Saking ini, jadi kita juga pruning, tapi pruningnya beda dengan bawor. Tapi kita harus adakan penjarangan juga, supaya tanamannya tumbuhnya nanti bisa maksimal. Seperti ini ya teman-teman. Jadi kita bukan apa istilahnya apa itu loh, upload di YouTube itu hanya bikin konten-konten tuh tidak. Kita itu kalau seandainya berbagi itu sudah kita praktekkan dulu. Kita bukan istilahnya dadakan tiba-tiba saya apa punya dagangan bibit terus saya bikin di YouTube terus kita berbagi asal-asalan, itu tidak teman-teman. Kalau memang apa yang saya bagikan itu salah, ya saya sendiri tanamannya pasti rusak. Soalnya yang saya bagikan itu sama persis dengan apa yang saya lakukan pada tanaman saya. Ya coba kita lihat nanti. Jadi ini kan pembuktian tadi, sekali lagi waktu. Kita lihat nanti 6 tahun kemudian. Wah, ini bagus semua. Yang penting matahari bisa masuk. Nanti setelah kita pruning bang ragi bagian tarik-tarik. Ya, ini sedikit berbagi. Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam pertanian dan sukses buat semuanya. Amin.